Persiapan ujian akhir semester atau penilaian akhir semester ganjil kelas 12 tahun ajaran 2022-2023. Materi dimensi 3. Soal pertama. Diketahui 5 T ABCD dengan AB sama dengan BC sama dengan 5 akar 2 dan TA-nya 13. Tentukan jarak titik B ke garis TD. Jawab. Kita buat 5-nya T ABCD. Yang ditanyakan garis jarak titik B ke garis TD. Diketahui AB-nya adalah 5 akar 2, BC-nya adalah 5 akar 2, AD-nya juga adalah 5 akar 2. Kita cari panjang BD. Panjang BD itu adalah diagonal bidang. Kalau diagonal bidang sisi akar 2. Di sini sisinya adalah 5 akar 2. Berarti BD-nya sama dengan 5 akar 2 dikalikan akar 2. Sama dengan 5 dikalikan akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. 5 kali 2 adalah 10. Kemudian panjang TA itu diketahui adalah 13, TB-nya adalah 13, TD-nya juga 13, dan TC-nya juga 13. Kemudian kita perhatikan segitiga TBD. Maka kita buat segitiga TBD di mana panjang TB-nya adalah 13, berarti TD-nya adalah 13, BD-nya adalah 10. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik B ke garis TD, di mana ini harus tegak lurus, berarti disebut juga garis tinggi. Untuk mencari garis, nah ini yang ditanyakan. Untuk mencari ini tingginya dengan alas 10, jarak titik T ke garis BD, maka kita cari jarak titik B ke sini, yaitu adalah setengahnya dari 10, yakni 5. Berarti kita misalkan ini adalah tingginya adalah sama dengan akar, kita gunakan rumus Pythagoras, 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, ketemu adalah 12. Kemudian kita untuk mencari jarak titik B ke garis TD, kita menggunakan luas segitiga, yaitu luas segitiga TBD sama dengan luas segitiga TBD. Perbedaannya adalah alasnya, yaitu setengah kali dengan alas ini BD. BD alasnya adalah 10, terus tingginya adalah ini adalah 12. Kemudian luas segitiga TBD dengan alasnya TD, berarti setengah kali 13 dikalikan jarak antara titik B ke garis TD, atau tanda tanya warna merah. Kemudian setengahnya bisa kita coret, berarti tanda tanya merah sama dengan 10 kali 12 dibagi 13. 10 kali 12 adalah 120. Jadi jarak titik B ke garis TD adalah 120 dibagi 13. Lanjut. Soal 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik H ke bidang ACF. Jawab. Kita buat kubusnya, kubus ABCD. Penulisan ABCD ini harus huruf besar, kemudian searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. B-nya tidak boleh taruh di sini. Kemudian ini EFGH mengikuti arah ABCD. Diketahui rusuknya 6 cm, berarti ini 6 cm. Kemudian kita perhatikan segitiga ACF, kita tarik garis AC, CF, dan FA. Kita buat garis merah, dan garis merah ini tegak lurus dengan bidang ACF. Inilah yang kita cari, garis panjang garis merah ini. Maka cara cepatnya, panjang yang ditanyakan adalah 2/3 dikalikan di panjang diagonalnya.
maka sama dengan 2/3. Panjang diagonalnya adalah HB ini. Diagonalnya adalah, karena rusuknya 6, berarti 6/3. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Berarti 4/3. Nah, ini berlaku juga ketika kita ditanyakan jarak titik E ke bidang BDG. Berlaku juga ketika ditanyakan jarak titik F ke bidang ACH dan jarak titik G ke bidang BDE. Kita cari menggunakan cara biasa. Nah, kita perhatikan segitiga ACF. ACF ini adalah segitiga sama sisi, karena panjang AC-nya itu adalah ini diagonal bidang, yaitu 6/2, kemudian CF-nya adalah 6/2 dan AF-nya adalah 6/2. Kita tarik garis tinggi segitiga ACF-nya. Nah, dan inilah yang kita cari dulu. Yang kita cari pertama kali yaitu garis tingginya segitiga ACF. Ini adalah titik O. Nah, kalau kita tarik garis BD untuk mencari panjang FO, bisa kita perhatikan segitiga BFO. Maka kita perhatikan segitiga BFO, siku-siku di titik B. Berarti ini B, kemudian ini F, kemudian ini O. Panjang BF-nya adalah rusuk ini. Rusuknya adalah 6. Kemudian BO. BO ini adalah setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidangnya adalah 6/2, berarti 3/2. Berarti panjang FO-nya adalah, kalau kita menggunakan rumus Pythagoras, maka hasilnya adalah 3/6. Kita gunakan cara lain, karena ini basisnya 3, berarti 6 adalah 3 dikalikan 2. Kemudian 2 ini kan akar 4. Akar 4 adalah 2. Nah, karena basisnya udah 3, sama-sama 3, berarti panjang FO adalah 3. Terus ini 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 adalah 6, berarti ini akar 6. 3/6 kan panjang FO, sama dengan kita menggunakan cara biasa, yaitu Pythagoras, rumus Pythagoras. Kemudian kita tarik garis FH, kemudian HO, maka kita perhatikan segitiga F, ya, FHO. Kita buat segitiganya di sini, FHO. Panjangnya FO tadi 3/6. Nah, ini kita tarik garis yang ditanyakan, dan ini harus tegak lurus. Ini kita cari. Terus panjangnya FO adalah 3/6. Panjangnya HO ini sama dengan panjang FO. Sama, karena di sini 6, sini adalah 3/2 DO-nya. Berarti HO-nya adalah 3/6. Terus HF-nya ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidangnya adalah 6/2. Kalau kita tarik garis tingginya, ya, tingginya dan tegak lurus titik, jadi jarak titik O ke garis HF atau garis tingginya, ini adalah panjang rusuk. Ini ke sini adalah panjang rusuk. Panjang rusuknya adalah 6. Berarti panjangnya ini adalah, tingginya ini adalah 6. Nah, kita menggunakan luas segitiga FHO. Luas segitiga FHO sama dengan setengah, ya, setengah kali alas kali tinggi, dengan alasnya di sini. Alasnya ini adalah 6/2, ini 6/2, dengan tingginya adalah 6. Kemudian kita luas dengan alas ini. Alasnya ini adalah 3/6, dengan tingginya adalah garis merah ini, atau tanda tanya ini. Setengah kali 3/6 kali tanda tanya ini yang kita cari. Setengahnya bisa dicoret,
Kemudian 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti yang ditanyakan adalah sama dengan 6 dikali 2, 12 akar 2 ini. 6 akar 2 dikali 2 adalah 12 akar 2 dibagi ini akar 6. Akar 6. Nah, akar 6 dibagi akar 2. Akar 6 dibagi akar 2 adalah akar 3. 6 dibagi 2 kan 3. Nah, kita rasionalkan penyebutnya, kan ini akar 3. Berarti kali akar 3 per akar 3. Sama dengan, berarti yang pembilangnya 12 kali akar 3. 12 kali akar 3 adalah 12 akar 3 dibagi akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. 12 dibagi 3, 12 dibagi 3 adalah 4. Ini ada akar 3-nya, berarti 4 akar 3. Berarti yang ditanyakan, ketemu hasilnya adalah 4 akar 3. Sama dengan cara cepatnya ini, yaitu 4 akar 3. Jadi jarak titik H ke bidang ACF adalah 4 akar 3. Lanjut, materi statistika. Soal 3. Perhatikan tabel berikut, hitunglah rata-ratanya, modus, median, kuartil bawah, dan kuartil atas. Jawab untuk yang A. Yang A ada 2 cara, saya sampaikan cuma 2 cara, yaitu cara pertama. Cara pertama saya tulis lagi ini, nilai dan frekuensinya. Kemudian kita total. Totalnya ini frekuensinya di total ketemu 60. Kemudian kita mencari XI. XI ini adalah nilai tengah. Nilai tengah, nilai tengahnya antara 20 sama 24. Ini 2-nya udah sama, berarti 0 tambah 4 terus dibagi 2. 0 tambah 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti 22. Atau caranya adalah 20 ditambah 24 dibagi 2, yaitu 22. Kemudian baris kedua ini 25 ditambah 29 dibagi 2. 25 ditambah 29 dibagi 2 adalah 27. Selanjutnya kita cara lain, yaitu 27 dikurangi 22 adalah 5. Berarti kesininya adalah 27 tambah 5 adalah 32. Dan 32 ditambah 5 adalah 37. Berarti sini 37 tambah 5 adalah 42. Kemudian di sini 47, kemudian di sini adalah 52. Kemudian kolom berikutnya adalah F kali XI. Berarti frekuensi dikalikan nilai tengahnya. Frekuensi dikalikan nilai tengahnya berarti 2 dikali 22 adalah 44. Kemudian 8 dikali 27 adalah 216. 10 dikali 32 adalah 320. Kemudian 16 dikali 37 adalah 592. Kemudian 12 dikali 42 adalah 504. 8 kali 47 adalah 376. 4 dikali 52 adalah 208. Kemudian kita total 44 ditambah 216 ditambah 320 ditambah 592 ditambah 504 ditambah 376 ditambah 208. Bim salah bim ketemu 2260. Berarti nilai rata-rata saya taruh di sini di atas. Rata-ratanya adalah 2260 dibagi 60. 2260 ya ini dibagi 60. Hasilnya adalah setelah saya hitung ketemu 37,67. Kemudian kita menggunakan cara yang kedua. Cara kedua ini kita gunakan rata-rata sementara. Berarti ini saya tulis lagi ini. Nilai frekuensi sama XI-nya ini saya tulis lagi di sini. Kemudian kita buat simpangannya. Nah, ini kita buat rata-rata sementara. Rata-rata sementara kita ambil tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya adalah 37. Ini kita anggap ini rata-rata sementara.
Kemudian kita buat kolom baru, kolomnya adalah simpangan ya, disimpulkan dengan D, simpangan nilai tengah. Simpangan nilai tengah. Berarti simpangannya, nah nilai rata-rata sementaranya ini nilainya adalah 0. Kemudian ini 32 dikurangi 37 adalah negatif 5. Kemudian nilainya ini adalah 27 dikurangi 37 adalah negatif 10. Kemudian 22 dikurangi 37 adalah negatif 15. Kemudian yang sini adalah 42 dikurangi 37 adalah 5. 47 dikurangi 37 adalah 10. 52 dikurangi 37 adalah 15. Kemudian kita buat kolom baru, yaitu frekuensi kali simpangannya. Berarti frekuensi dikalikan simpangannya. 2 dikalikan negatif 15 adalah negatif 30. 8 dikali negatif 10 adalah negatif 80. 10 dikalikan negatif 5 adalah negatif 50. 16 dikali 0 adalah 0. Kemudian 12 dikali 5 adalah 60. 8 dikali 10 adalah 80. 4 dikali 15 adalah 60. Kemudian kita total ini. Total berarti 80 kurangi 80 ini habis. 30 negatif 30 ditambah 60 kan 30. 50 negatif 50 ditambah 60 ada kan 10. Berarti 10 tambah 30 tadi, yaitu berarti 40. Jadi nilai rata-ratanya sama dengan nilai rata-rata sementara ditambahkan 40 dibagi 60. 40 dibagi 60. Berarti rata-rata sementaranya adalah 37 ini, ditambah 40 bagi 60 adalah 0,67. Sama dengan 37 ditambah 0,67 adalah 37,67. Sama kan cara dengan ini. Cara 1 sama cara 2 sama hasilnya. Lanjut ke yang B. Yang B. Saya tulis lagi ini, nilai sama frekuensinya. Modus sama dengan adalah frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyak di sini adalah 16. Nah, berarti kita perhatikan kolom baris di sini. Baris sini tepi bawahnya adalah yang lurus 16 ini, tepi bawahnya adalah 35 dikurangi 0,5. Berarti modusnya sama dengan 34,5. Sini tepi bawahnya. Ditambah 16 dikurangi 10. 16 dikurangi 10 adalah 6. Dibagi 6-nya tulis lagi di sini 6. Kemudian ditambah 16 dikurangi 12. 16 dikurangi 12 adalah 4. Kemudian dikalikan panjang kelas. Panjang kelas adalah cara mudahnya 25 dikurangi 20. 25 dikurangi 20 adalah 5. Berarti 6 kali 5 sama dengan, tulis lagi 34,5 ditambah 6 kali 5 adalah 30. 30 dibagi 10 ini berarti sama dengan 3. Jadi modusnya adalah 34,5 ditambah 3 adalah 37,5. Kemudian untuk yang CDE kita buat frekuensi kumulatifnya. Caranya adalah sini frekuensi kumulatifnya ini 2, tulis lagi di sini 2. Kemudian yang di sini 2 ditambah 8. 2 ditambah 8 di sini adalah 10. Kemudian yang sini adalah 10 ditambah 10 adalah 20. Kemudian 20 ditambah 16 adalah di sini 36. Kemudian 36 ditambah 12 adalah 48. 48 ditambah 8 adalah sini 56. Kemudian 56 ditambah 4 adalah 60. Kemudian median itu nilai tengah, maka letaknya adalah setengah dari jumlah frekuensinya, yaitu 60. Berarti setengah dari 60. Setengah dari 60 adalah 30. Jadi nilai median adalah
letaknya median itu berarti di sini, di baris ini, karena ini kalau 2 ini artinya 1 sampai 2, kemudian 10 ini artinya 3 sampai 10, 20 ini adalah 11 sampai 20, berarti 36 ini adalah 21 sampai 36. Jadi letak mediannya adalah di kelas 35 sampai 39. Jadi nilai median sama dengan tepi bawahnya kelas ini adalah 35 dikurangi 0,5. Tadi di sini adalah 34,5 ditambah ini adalah 30. Kemudian dikurangin ini sebelumnya, yaitu di sini 20. Dikurangin 20 dibagi frekuensinya di sini adalah 16, berarti sini 16 dikalikan panjang kelasnya adalah, cara mudahnya 25 dikurangi 20 berarti di sini adalah panjang kelasnya 5, sama dengan ini, tulis lagi 34,5 ditambah 30 dikurangi 20 adalah 10 dikali 5 adalah 50 dibagi 16 ketemu bim salah bim 3,125. Jadi mediannya 34,5 ditambah 3,125 adalah 37,625. Ini hasil dari nilai median 37,625. Kemudian kuartil bawah itu bisa disebut dengan Q1. Letaknya adalah seperempat dari 60. Seperempat dari 60 adalah 15 ini ada di sini, yaitu antara 11 sampai 20 sini. Ini letak kuartil bawah atau Q1. Jadi Q1 nya sama dengan tepi bawahnya di sini 30 dikurangi 0,5 yaitu 29,5. Kemudian ditambah 15 ini 15 dikurangin sini 10 dibagi frekuensinya di sini adalah 10, berarti ini 10 dikalikan panjang kelasnya di sini tadi adalah 5, didapat dari 25 dikurangin 20, berarti panjang kelasnya adalah dikali 5, berarti Q1 nya sama dengan 29,5 ditambah 15 dikurangi 10 adalah 5, dikalikan 5 adalah 25, dibagi 10 adalah 2,5, berarti 29,5 ditambah 2,5 adalah 32,0. Ini 32,0 adalah nilai dari kuartil bawah atau Q1. Kemudian kita yang E, yang terakhir E, ini saya hapus, ini saya tutupin. Jadi yang E letaknya kuartil atas adalah 3/4 dari total frekuensi, berarti 3/4 dari 60 sama dengan 45. Kuartil atas itu bisa disebut dengan Q3. Letaknya dari 45 adalah di sini, ini antara 37 sampai 48 di sini 48 nya, berarti Q3 sama dengan tepi bawahnya adalah 40 dikurangi 0,5 yaitu 39,5 ditambah ini 45 dikurangin ini sebelumnya yaitu 36 ini, berarti dikurangin 36 dibagi frekuensinya di sini 12, berarti sini 12 dikalikan panjang kelas tadi ketemu 5 ya, berarti dikali 5 sama dengan 39,5 ditambah 45 dikurangi 36 adalah 9, dikali 5 adalah 45, dibagi 12 ketemu 3,75. 39,5 ditambah 3,75 adalah
42,25, 43,25. Ini nilai kuartil atas atau Q3. Lanjut soal 4. Diberikan data berikut, hitunglah simpangan rata-rata, ragam atau variannya, dan simpangan baku. Jawab. Nah, untuk sebelum kita mencari simpangan rata-rata, kita mencari rata-ratanya dulu. Maka ini saya tulis lagi, ini datanya seperti ini, kemudian komanya dihilangkan menjadi plus. Ini kita jumlahkan semua, 6 tambah 7 tambah 5 tambah 9 tambah 3 tambah 8 tambah 4 tambah 6, kemudian dibagi banyaknya data. Ini banyaknya data kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti dibagi 8 sama dengan, nah 6 ini dijumlahkan, hasilnya adalah, ini hasilnya adalah 48 dibagi ini 8. 48 dibagi 8 adalah 6. Ini nilai rata-ratanya, yaitu 6. Untuk yang A, simpangan rata-ratanya adalah, simpangan rata-rata adalah 6, ini 6 dikurangin rata-ratanya, yaitu 6. Ini dipositifkan atau dimutlakan, ditambah ini 7, ini 7 dikurangin 6, 7 dikurangin 6, terus dipositifkan, dimutlakan, kemudian ditambah ini 5, ini 5 dikurangin rata-ratanya, yaitu 6. Ini nanti dimutlakan atau dipositifkan, ditambah ini 9 dikurangin 6, 9 dikurangin 6, ini nanti dipositifkan, ditambah, kemudian 3 dikurangin 6, kemudian dipositifkan atau dimutlakkan, kemudian ditambah ya 8, ini 8 dikurangin 6, terus dipositifkan atau dimutlakkan, kemudian ditambah 4 dikurangin rata-ratanya, yaitu 6, kemudian dipositifkan, ditambah 6 dikurangin 6, kemudian dipositifkan, kemudian dibagi banyaknya data, yaitu 8, sama dengan 6 dikurangin 6 0 ya, kemudian ditambah 7 dikurangin 6 adalah 1, kemudian ditambah 5 dikurangin 6 negatif 1, dipositifkan menjadi 1, kemudian ditambah 9 dikurangin 6 adalah 3, kemudian ditambah 3 dikurangi 6 adalah negatif 3, dipositifkan menjadi 3, ditambah 8 dikurangi 6 adalah 2, ditambah 4 dikurangi 6 adalah negatif 2, dimutlakkan atau dipositifkan menjadi 2, ditambah 6 dikurangi 6 adalah 0, kemudian dibagi ini 8, sama dengan 0 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 0 adalah hasilnya 12 dibagi 8. 12 dibagi 8 adalah sama dengan 1,5. Ini adalah hasil dari simpangan rata-ratanya 1,5. Kemudian ragam atau variannya sama dengan, nah sama dengan ini 0 dikuadratkan. 0 dikuadratkan adalah 0 ditambah 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 adalah 1, kemudian ditambah 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 adalah 1, kemudian ditambah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini 3 pangkat 2 adalah 9, kemudian ditambah ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9 ya, kemudian ditambah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4, ditambah ini 2 dikuadratkan, 2 pangkat 2 yaitu 4, ditambah 0 pangkat 2 yaitu 0, dibagi banyaknya data. Banyaknya data adalah 8, sama dengan ini 0 tambah 1 tambah 1 tambah 9 tambah 9 tambah 4 tambah 4 tambah 0 adalah 28 dibagi 8.
sama dengan 3,5. 3,5 ini adalah nilai ragam atau variannya. Kemudian simpangan bakunya adalah sama dengan akar dari ragamnya atau variannya, yaitu 3,5. Ya, simpangan bakunya adalah akar dari 3,5. Akar 3,5. Lanjut ke soal berikutnya. Materi peluang. Soal 5. Dalam satu ujian terdapat 10 soal dari nomor 1 sampai 10. Jika soal nomor 3, 5, dan 8 harus dikerjakan dan peserta ujian hanya diminta mengerjakan 8 dari 10 soal, maka banyak cara seorang peserta memilih soal yang dikerjakan adalah: jawab, total soal adalah 10. Kemudian wajib dikerjakan adalah nomor 3, 5, dan 8. Kemudian diketahui juga dipilih 8 dari 10 soal. Artinya adalah total soal, ya, ada 3 soal wajib. Artinya udah dikerjakan, harus dikerjakan 3 soal. Kemudian total soal pilihan jadi 10 dikurangi 3. 10 dikurangi 3 adalah 7. Kemudian soal dipilih menjadi, ini dipilih kan 8. 8 dikurangi 3 adalah 5. Jadi banyak cara memilih soal adalah 7C5. 7C5 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5 adalah 2 faktorial, kemudian 5 faktorial sama dengan, karena ini sampai 5 faktorial, jadi 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 2 faktorial 5 faktorial. 5 faktorialnya bisa dicoret. Terus 6 dibagi 2 adalah 3. 7 kali 3 adalah 21. Jadi banyak cara seorang peserta memilih soal yang dikerjakan adalah 21 cara. Lanjut. Soal 6. Soal terakhir. Dalam kotak terdapat kelereng merah dan 4 kelereng putih, kemudian diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambilnya paling sedikit 2 kelereng putih. Jawab, diketahui merahnya ada 3, kemudian putihnya ada 4. Nah, total kelereng adalah ada 7. Kemudian diambil 3 kelereng sekaligus, yang ditanyakan adalah peluang paling sedikit 2 putih. Ingat, kita punya rumus peluang itu adalah NA dibagi NS. Maka kita mencari nilai NA nya dulu, sama dengan, kalau paling sedikit 2 putih, karena yang diambil 3 kelereng sekaligus, kemungkinannya adalah 2 putih 1 merah, karena diambil 3 kelereng. 2 tambah 1 kan 3. Kemungkinan 2 putih 1 merah, atau 3 putih, semuanya 3 putih, atau 0 merah. Dan sini karena ini dipilih 2 putih, putihnya ada 4. Berarti 4C2 dikalikan merahnya totalnya adalah 3. Berarti 3C1 sama dengan 4C2, itu artinya adalah 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2, yaitu 2 faktorial 2 faktorial. 4, karena ini dibatasi 2 faktorial, 4 faktorial artinya adalah, nah ini dikali ya, 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 adalah 2 faktorial, kemudian 1 faktorial. Kemudian dibatasi 2 faktorial, berarti 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial, sehingga 2 faktorialnya bisa kita coret. 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti 2 dikali 3 adalah sama dengan 6. Kemudian ini 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 faktorial. 2 faktorialnya bisa kita coret.
3 dibagi 1 adalah 3. Berarti 2 putih 1 merah sama dengan 6 kali 3 adalah 18. Kemudian 3 putih dan 0 merah adalah, putihnya ada 4 ya, berarti 4 C3. Merahnya itu ada total 3, berarti dikalikan 3 C0 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 adalah 1. 3 faktorial dikalikan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 0 adalah 3 faktorial, kemudian 0 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 faktorial, sehingga 3 faktorialnya bisa kita coret. 4 dibagi 1 faktorial adalah 4 dikalikan, ini bisa dicoret ya, 3 faktorialnya dikalikan 1. 0 faktorial itu adalah 1. 4 dikali 1 adalah 4. Jadi NA nya sama dengan 18 ditambah 4, yaitu 22. Sekarang kita mencari NS. NS nya sama dengan totalnya, ini kan 7, berarti 7 C3, diambil 3 sekaligus, yaitu 7 C3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3, yaitu 4 kalikan 3 faktorial dibatasi 4 faktorial, berarti 7 faktorial adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorialnya bisa kita coret, sementara 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 faktorial. 3 dikali 2 faktorial itu adalah 6. Nah, 6 nya, sehingga 6 nya bisa kita coret, berarti 7C3 adalah 7 dikali 5 sama dengan 35. Berarti peluangnya adalah NA nya adalah 22 dibagi NS nya adalah 35. Jadi peluang terambilnya paling sedikit 2 kelereng putih adalah 22 dibagi 35. Demikianlah video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, lebih-lebih dapat membantu kalian menghadapi penilaian akhir semester ganjil atau ujian akhir semester tahun 2022-2023. Dan harapan kakak adalah dapat meningkatkan nilai kalian. Semoga nilai kalian di atas 90. Akhir kata, jangan lupa dukung channel kakak ya, dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.